Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2022, diambil dari kitab Mazmur 109 ayat 26, dikatakan, "Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tolonglah itu adalah bertanda kalimat seru. Kata tolong biasanya dipakai sebagai permintaan kepada orang yang paling kuat. Berarti ada orang yang kuat dan ada yang lemah. Jadi kata tolong sebagai pertanda permohonan itu bahwa yang kita minta itu, yang kita pinta kepada orang yang kuat itu dapat membantu kita dalam kelemahan kita. Sesuai dengan firman Tuhan, pada awalnya pada penciptaan, kata tolong itu diberikan atau dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, itu diberikan kepada perempuan sebagai penolong. Dalam kitab Mazmur berulang-ulang dikatakan kata tolong atau penolong. Jadi penolong yang sejati adalah Allah sendiri, yang walaupun sejak semula manusia itu diharapkan saling tolong menolong, supaya manusia itu meneladani pribadi Tuhan sebagai penolong. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah jauh dari hakikat atau dari prinsip kepribadian Allah yang selalu menolong. Apa buah dari buah dosa itu dalam perilaku manusia? Boleh kita lihat dalam Mazmur 109 ayat 2. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Itulah buah dari perbuatan manusia setelah jatuh dalam dosa. Tuhan adalah penolong. Tuhan berperilaku setiap saat selalu bersedia menolong yang datang ke hadapannya. Apa yang mau diharapkan dari kalimat tersebut? Kita harus hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang berdasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertolongan itu
diberikan Tuhan kepada orang yang berharap. Dari pertolongan Tuhan dan kesediaan kita berserah kepada Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau kita berserah kepada kehendak Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara apapun. Itu yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Menyaksikan kepada kita demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Adalah sikap dan cara hidup yang benar dari orang-orang yang percaya. Berserah kepadanya atau berserah kepada Tuhan, mengharapkan penyerahan diri kita kepadanya. Ketika kita memiliki rencana untuk Allah, kita menginginkan pertolongan Tuhan. Kita tidak dapat pertolongan kalau kita tidak berserah kepada tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang paling ampuh. Tangan Tuhanlah yang paling kuat menolong orang yang ditindas atau orang yang ditipu, orang menghadapi orang yang fasik. Kita berserah kepada tangan Tuhan supaya kita dapat menanggung segala akibat perbuatan orang jahat. Kita selalu berserah kepada kehendak Tuhan. Itulah yang mau dikatakan oleh pemazmur di dalam bacaan kita di pagi hari ini, yang dikatakan, tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Kasih setia Tuhanlah yang kita harapkan setiap saat. Pertolongan Tuhanlah yang kita harapkan setiap saat. Oleh sebab itu, serahkanlah segala bebanmu, serahkanlah kehidupanmu, serahkanlah pikiranmu, serahkanlah segala hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Bila kita berserah ke dalam tangan Tuhan, bila kita menyerahkan segala sesuatu yang ada pada hati dan pikiran kita, Tuhan akan meluruskan, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan bersedia menolong kita, dan kita pasti selamat. Pertolongan yang diberikan Tuhan, Tuhan datang ke dunia ini, memberikan Rohul Kudus-Nya, menjadi penolong ke dalam hati dan pikiran kita, supaya kita dapat melihat apa yang dikehendaki Tuhan. Hiduplah kita berpengharapan, berserahlah kepada tangan Tuhan, karena di dalam tangan Tuhanlah banyak berkat, di dalam tangan Tuhanlah kuasa. Oleh sebab itu, jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi andalkanlah kehidupan kita kepada kuasa Tuhan. Berserahlah kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam kuasa tangan-Mu lah kekuatan yang luar biasa menolong kami. Tuhan, segala pekerjaan kami di hari ini, arahkanlah kehidupan kami dan pengharapan kami hanya mengharapkan kasih setia-Mu. Tuhan, bila ada yang berbeban berat di dalam saudara-saudara kami, tolonglah Tuhan melalui kekuatan tangan-Mu, dan berikanlah Roh Kudus-Mu supaya mereka berserah dalam kesusahan mereka, karena Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi diri orang yang percaya. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.